Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Baik, nuwasil, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim lil Qadhi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jamaah rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 733 min al-hijratin nabawiyah. Terakhir kita sudah sampai dalam adab seorang kepada dirinya, ya, adab seorang pengajar, ya, adab seorang pengajar terhadap dirinya, dan terakhir sudah pada poin yang keempat, ya, adab seorang pengajar kepada dirinya pada masalah yang keempat. Qala rahimahullahu taala, ar-rabi'u, adab yang keempat yang selayaknya dimiliki oleh seorang pengajar kepada dirinya dan selayaknya dilatih sedini mungkin oleh seorang pembelajar terhadap dirinya sebelum kelak dia akan menjadi seorang pengajar. Maka sebelum dia menjadi pengajar, dia sudah biasakan dirinya di atas adab ini terhadap dirinya. Qala ayyunazziha ilmahu an ja'lihi sullaman yutawassalu bihi ila agradid dunyawiyah. Dia membersihkan ilmunya, ya, jangan sampai dia menjadikan ilmunya sebagai sulam, sebagai tangga, sebagai alat untuk sampai dan meraih niat-niat duniawiyah, minjahin, baik berupa kedudukan, au mal, atau harta, au sum'ah, atau riya, au syuhrah, atau menjadi public figure, ya, yang terkenal, au khidmah, atau untuk mendapatkan pelayanan gratis, jasa gratis dari orang lain, au taqaddumin ala aqrani, atau dengan tujuan untuk lebih unggul dibandingkan kawan-kawannya, yakni dalam artian yang negatif. Unggul dalam artian yang negatif dibandingkan teman-temannya. Nah, ini semua yang merusak seorang pengajar. Bahwa seorang pengajar, ya, seorang pengajar tidak boleh menjadikan niat ilmu yang dia miliki sebagai alat, sebagai tangga untuk meraih niat-niat duniawinya. Baik itu kedudukan, atau harta, atau pujian, ataukah popularitas, ataukah pelayanan gratis, ya, ataukah menampakkan bahwa dia lebih hebat dibandingkan orang lain. Ya. Nah, karena ini musibah bagi seorang yang sudah mengajar. Ya. Kapan dia menjadikan ilmu yang dia miliki tersebut dengan niat-niat tadi, maka tidak aman. Maka bisa dikhawatirkan dia, atau sangat dikhawatirkan dia akan menyelewengkan ilmunya. Suatu saat dia akan berkata sesuai dengan atau bertentangan dengan apa yang diketahui. Dia akan berfatwa sesuai dengan keinginan orang lain. Ya, fatwanya menjadi fatwanya bisa dipesan sesuai dengan kepentingan. Ya, kalau dia membutuhkan sesuatu berupa dunia dan ada orang yang bisa memberikannya, maka dia bisa mengatur hal tersebut. Ya, dia bisa mencari ayat-ayat, hadis-hadis yang mendukung orang-orang yang menyokongnya, baik dikasih kedudukan, dikasih harta, dipuji dan semacamnya. Nah, ini adalah bentuk menghinakan ilmu dan tidak membersihkan ilmu dari hal-hal yang seperti ini. Ya. Kata beliau, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Wadidtu anna al-khalqa ta'allamu hadzal ilma ala alla yunsaba ilayya harfun minhu." Kata beliau, lihat keikhlasan yang tinggi dari Imam Syafi'i rahimahullah. Saya berharap semoga
saya berharap seandainya manusia bisa mempelajari ilmu ini, ya, mempelajari ilmu agama ini, ya, yakni apa yang saya sampaikan, apa yang Imam Syafi'i sampaikan maksudnya, saya harap semua orang bisa tahu tanpa perlu menisbatkan satu huruf pun kepada saya. Yakni tidak perlu ditahu bahwa itu ternyata fatwa saya, itu adalah istimbat hukum dari saya. Saya yang pertama kali berijtihad dalam masalah itu. Tidak perlu. Pokoknya kalian tahunya sudah jadi. Nih, produk fatwa sudah jadi, ya, jawaban pembahasan sudah jadi. Kalian amalkan saja, kalian ambil faedahnya tanpa perlu tahu. Ya. Ini kata beliau, saya berangan-angan seandainya bisa seperti itu. Ya. Namun tentunya apa namanya di zaman itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena setiap para ulama mendapatkan sesuatu berupa hadis nabawi, mereka akan berkata sammulana riyalakum. Dari mana kamu mengambil ilmu ini, hadis ini? Ya, dari mana kamu mengambil hadis ini? Mana sanadmu? Ya, dari mana sanad hadis yang kamu apa namanya sampaikan tersebut? Tidak memungkinkan di masa itu untuk mengambil suatu ilmu dari sumber yang tidak jelas. Namun kata Imam Syafi'i, seandainya itu memungkinkan, saya berharap lebih bagus begitu. Ya. Supaya apa? Lepas dari apa namanya bahaya-bahaya yang disebutkan tadi. Kalau seorang ya menyampaikan suatu ilmu, kemudian ilmunya ditahu oleh semua orang bahwa dia ini yang mengajar, dia ini yang menyampaikan, ya, maka ini bisa uh, apa namanya dia mendapatkan ujian, dia bisa mendapatkan ujian ketika ditahu bahwa oh si fulan orang inilah, orang ini yang ya yang berjasa, orang ini yang menyampaikan materi ini, pembahasan ini. Kemudian ada orang-orang baik yang ingin berterima kasih, bersyukur dan seterusnya, memberikan bantuan, memberikan ini. Disitulah mulainya ya mulainya fitnah itu dimulai. Ya, fitnah itu dimulai ketika sudah ada datang ya yang tadinya cuman apa namanya berdakwah di bawah kolong rumahnya, fokus, rutin, tidak pernah alfa, tidak pernah bolos mengajar. Ketika ashabul amwal, harta sudah mulai masuk, nyumbang ini, diperbaiki itunya, ya. Dan seorang alim manusia biasa. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Ya, ketika seorang alim yang dari awal dia belajar sampai dia menjadi seorang ulama tidak pernah menyentuh yang namanya harta banyak. Tapi ada saja orang-orang yang ya niat mereka ikhlas, bagus sebenarnya niatnya, tapi itu hal yang kurang bagus. Ya. Yakni membuka dunia kepada seorang alim. Syukur-syukur kalau alimnya itu bisa menjaga, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Betapa banyak orang-orang yang apa namanya meninggalkan amal yang biasa dikerjakan, ya, karena dunia sudah terbuka di hadapannya. Dunia sudah terbuka di hadapannya. Baik, Afwan sebentar.
Nah, lanjutkan, Afwan. Jadi demikian, kadang seorang alim ya dengan kezuhudannya, zuhud karena memang tidak pernah terbuka pintu dunia pada dirinya. Sampai suatu ketika ada orang yang membukakan padanya pintu dunia dan subhanallah, itu merusak seluruhnya. Karena itulah sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperingatkan para sahabat, ya. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah rahimahullahu taala membawa harta dari Bahrain ketika itu, ya. Dengan di malam harinya para sahabat sudah dengar ada harta yang banyak datang dari Bahrain, dan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu membagi-bagi harta setelah sholat subuh. Maka sisi kemanusiaan para sahabat radhiyallahu anhum sangatlah wajar. Karena semiskin-miskinnya orang zaman sekarang, tidak ada yang semiskin para sahabat. Ada orang miskin sekarang yang hanya punya satu kain, bukan satu pasang baju celana, satu kain itu luarnya tidak ada dalamannya, satu kain membungkus tubuh. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Ada orang miskin yang cuma tinggal di masjid, ya. Semiskin-miskinnya orang sekarang tidak ada yang sampai kemiskinannya para sahabat. Maka sangat wajar ketika selesai sholat subuh mereka kemudian dekat-dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika melihat para sahabat, lihat yang kita sudah sebutkan pada pertemuan terdahulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengontrol hati-hatinya para sahabatnya. Setiap kali ada kecenderungan untuk over terhadap dunia, ditekan. Akhirnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan meninggalkan para sahabat yang dunia di tangan mereka, tapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Dunia hanya di tangan mereka. Umar bin Khattab menguasai Persia dan Romawi. Atau di zaman Abu Bakar, Utsman bin Affan. Apalagi menguasai seluruhnya, tapi tidak pernah dunia itu masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Hatinya sudah diterapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun. Selama bahkan 23 tahun. Maka ketika para sahabat berhasrat, Nabi SAW setelah sholat subuh beliau berbalik ke para sahabat, kemudian beliau mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan membinasakan kalian, merusak kalian wahai para sahabat. Lihat, ini ucapan Nabi sabdakan kepada para sahabat, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Namun yang saya khawatirkan adalah dibukakan untuk kalian pintu dunia sebagaimana dibukakannya dunia pada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Dan terus kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Lantas dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang sebelum kalian. Ketika mendengarkan wejangan ini, turun lagi tempo ataupun hasrat terhadap dunia. Bukan hilang, cuman ketika muncul pengen banget ini harta ini, sudah kelaparan, sudah ini ada harta banyak, muncul himmah yang besar terhadap harta, ditekan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ini beliau sabdakan kepada para sahabat, apalagi cuman ulama biasa di zaman-zaman belakangan. Dari kecil dia pondok pesantren misalnya, ya. Dari kecil mondok, nggak pernah lihat yang namanya dunia. Selesai dia belajar, dia mulazamah dengan gurunya, duduk bertahun-tahun belajar kepada gurunya. Ya, tidak pernah mengenal yang namanya dunia, nggak pernah mengenal namanya dunia, sampai gurunya meninggal dia menggantikan. Dan gurunya sudah mengalami ujian yang sama dan dia berhasil. Kemudian apa? Ada sebagian orang-orang yang merusak. Ya, ini diantara fitnah yang dulu besar. Ya, diantara muassasah yang ditahdir oleh para ulama dulu, Yayasan Hijau Toros, kerjanya seperti itu, merusak para ulama dengan harta. Para ulama yang zuhud, tidak kenal dunia, diperkenalkan dengan harta. Akhirnya apa? Merusak, dikontrol fatwanya. Ya, ini kita berbicara umum ya, tidak berbicara tentang jamiah, yayasan itu secara khusus. Kita tidak perlukan itu. Ya, kita berbicara secara umum, mengontrol fatwa ulama, mengontrol kebijakan ustadznya, mengontrol jadwal ustadznya, mengontrol ini. Ya. 6. Dibukakan dunia. Sehingga ketika dia sudah berjumpa dengan dunia, banyak orang yang lihat para sahabat saja dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya takut dibukakan kepada kalian dunia. Dan sadaqah Rasulullah SAW dibukakan dunia setelah itu. Tapi beliau punya waktu 23 tahun untuk menggembleng para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan kami mengenal dan kami melihat dan mengetahui hal ini secara langsung. Ada beberapa masyayikh yang kami ketahui subhanallah di awal-awal
ya dengan senang hati menerima telepon. Ya, kalau kita mau telepon, kita mau mendengarkan riwayat, ya, dibacakan kepada beliau buku-buku, subhanallah, dengan senang hati, tanpa ada apa-apa, tanpa ada apa-apa. Datanglah orang-orang kemudian, ya, yang bermasalah, ya, memperkenalkan harta kepada syekh ini. Ya, syekh, tolong saya dikasih jadwal 2 jam sehari, setiap hari selama ya sepekan, misalnya, tiap hari pokoknya. Saya berikan sekian dolar, ya, areal kepada Anda. Kadang ada yang menolak, kadang ada cucunya yang kena, ya, bukan syekhnya, cucunya yang nerima duitnya, kemudian dia yang ngontrol. Dengan catatan, ini saya kasih, dengan catatan tidak boleh menerima majelis yang lain, tidak boleh menerima telepon dari orang lain, cukup kami saja, kami tanggung tiap bulan, ya. Dan ini wakil kenyataan sampai sekarang, kami sendiri dapati ada beberapa yang seperti ini. Dan ya, bukan sepenuhnya salah syekhnya, tapi orang-orang yang memperkenalkan dunia kepada mereka. Mereka awalnya adalah orang yang zuhud, tidak kenal dengan yang seperti itu. Tapi ketika ada orang-orang bermasalah seperti itu, ya, membaca Quran, mau baca Quran dengan baik, mau dapatkan riwayat, mau dapatkan sanad Al-Quran, bayar dolaran, ratusan dolar. Ya. Sudah kenal dengan dunia. Ya, sekali lagi, kalau memang dibutuhkan, bukan larangan, sebagaimana akan disebutkan nanti. Bukan larangan seorang itu mengambil upah dari mengajar Quran. Bukan itu masalahnya, bukan itu yang kita bahas. Boleh nggak seorang alim itu diberikan insentif misalnya? Bukan itu yang kita bahas, itu jelas bolehnya. Bukan itu yang kita bahas di sini. Namun yang kita bahas di sini adalah ketika seorang alim sudah menjadikan ilmunya menjadi alat untuk meraih penghidupan dunia. Berupa kedudukan, harta, pujian, popularitas, pelayanan dari orang lain, dan merasa lebih unggul dibandingkan akronihi. Inilah yang kemudian merusak. Maka Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya sangat ingin seandainya makhluk bisa mendapatkan manfaat dari ilmu saya tanpa perlu mereka tahu dari saya itu ilmunya. Ini keikhlasan yang luar biasa. Inilah ucapan dari seorang alim yang mengetahui betul betapa bahayanya itu popularitas. Ya, di antara ucapan yang sering diucapkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah yang sering dikutip oleh Ustadzuna Dzulqarnain hafizahullahu taala, hubbudz zuhur yaqsimudz zuhur. Ya. Hubbudz zuhur yaqsimudz zuhur. Kecenderungan untuk meraih popularitas itu akan mematahkan punggungnya sendiri. Dan kita sudah sebutkan bagaimana kisah Syekh Albani rahimahullah yang menolak undangan dari sebagian panitia pengajian di sebuah negara, ya, dikarenakan apa? Yang hadir ratusan ribu. Ya, beliau tidak mau menghadiri orang yang banyak seperti itu. Beliau khawatirkan niatnya. Beliau khawatirkan apa? Niatnya. Mungkin dari awal tidak ada masalah, tapi ya demi setan ya. Ini siapa yang dilawan? Setan, hawa nafsu. Nah, berbeda dengan orang-orang, ya. Dan wama ubarri'u nafsi, inna nafsal ammaratun bisu'il lama rahimah rabbi. Ya, saya tidak mengatakan saya lepas dari hal-hal yang seperti ini. Ya, karena jiwa itu selalu senang untuk mendorong orang melakukan hal-hal yang buruk. Saya di sini sebagai penyampai saja. Saya tidak mengatakan apa semua yang saya ucapkan dari mulut saya sudah lakukan. Lah. Ya. Tapi seorang berusaha semaksimal mungkin. Beginilah teorinya. Ayo sama-sama lakukan. Ini teorinya. Bukan saya yang pertama kali melakukannya, dan saya juga tidak mengatakan saya sudah lulus di sini. Enggak. Begini teorinya, silakan dikerjakan. Semaksimal mungkin. Di zaman sekarang orang ya subhanallah, ada yang taubat, tidak sah taubatnya kalau bukan ditaubat sama dia, ya. Tidak diterima taubatnya kalau nggak terang-terangan, ya. Tidak terima orang itu mengenal sunnah kalau bukan lewat dia. Ada orang mengenal, ya, ada orang masuk Islam tapi lewat bukan kelompoknya, tidak terima. Ada orang mengenal dakwah Islam, dakwah yang benar, tapi bukan lewat ustadznya, bukan lewat pengajiannya, nggak terima. Subhanallah. Ya. Islam itu bukan cuma Anda, kan begitu. Islam itu bukan cuma komunitas dakwah yang kamu miliki. Yang mau baik itu bukan cuma kamu saja.
Yang ikhlas bukan cuma kelompokmu, ya kan? Yang mau mutabah Rasul, yang mutabah ittiba kepada sunnah, bukan cuma kelompokmu saja, bukan cuma komunitas pengajianmu, bukan. Kita husnuzon kepada setiap muslim bahwa semuanya pengen seperti itu. Ada yang diberikan taufik dan betul, ada yang belum diberikan taufik oleh Allah, masih tersesat. Ya. Maka kamu bersyukur seharusnya ketika kamu mendapatkan yang kamu menganggap saya sudah di atas hidayah, bersyukur, bukan justru meremehkan orang lain. Karena secara umum semua muslim tidak ada yang pengen keburukan, semua pengen baik. Asalnya seperti itu. Nah, maka kata beliau, ya, maka ketika ada orang masuk Islam, ketika ada orang mengenal hidayah, mengenal kebaikan, ya, tapi bukan lewat ceramahmu, bukan lewat dakwahmu, bukan lewat pengajianmu, ya kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu karena dakwah ini adalah amal jama'i, kerja semua kaum muslimin, amalan kaum muslimin secara umum. Maka hendaknya bersyukur, jangan ada apa namanya taqaddum al-aqrani. Jangan jadikan dunia sarana untuk berbangga-bangga dengan orang yang selevel denganmu. Wa kadzalika yunazzihuhu 'anil tama'i fi rifqin min talabatihi bimalin aw khidmatin aw ghairiha bisabab ishtighalihim 'alaihi wa taraddudihim ilaihi. Demikian pula kata Ibnu Al-Jamaah rahimahullah. Hendaknya dia membersihkan ilmunya dari at-tama', dari keinginan-keinginan, ya, fi rifqin min talabatihi, ya, dari keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari murid-muridnya. Bimal, apakah dengan harta, au khidmah, atau dilayani secara gratis, au ghairihima, atau yang selainnya. Dengan alasan apa? Bisa babishtighalihim alaihi, dengan alasan saya sibuk mengajar kalian. Saya tidak punya waktu mencari harta, mencari maisha, maka kalian harus, ya, apa namanya? Wa taraddudihim alaihi, dan karena dia melayani murid-muridnya yang pulang balik, dia tidak punya waktu. Yani bedakan antara menerima pemberian, ya, menerima pemberian dikarenakan dia tidak punya waktu untuk mencari nafkah, dengan menjadikan itu sebagai alasan untuk apa namanya mempersyaratkan hal tersebut. Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh seorang alim itu, ya, tidak boleh seorang alim itu menghalangi orang lain dari ilmu. Tidak boleh. Alim tidak punya hak untuk mengusir orang atau membatasi majelis tertentu, tidak boleh diikuti oleh orang lain. Itu hukum asalnya. Siapa yang mengatakan, ya, oh kan boleh mengambil upah dari mengajar, karena itulah siapa yang mengajar saya ajari, yang tidak mengajar nggak boleh. Apa yang tidak bayar saya tidak akan ajari. Saya seperti itu. Ya. Ini dibahas dalam mustalahul hadis tentang al-akhdhu bil ujrah. Apa al-akhdhu bil ujrah litahdits. Apakah boleh mengambil upah untuk menyampaikan hadis? Misalnya dikatakan, saya akan menyampaikan setiap hari 100 hadis dengan baik upah sekian, 2 dinar, 3 dinar misalnya. Apakah boleh seperti itu? Ya. Kata para ulama, kalau dia menjadikan itu sebagai persyaratan mutlak. Pokoknya ya yang bayar ya saya kasih, yang tidak bayar saya tidak mau kasih. Ini nggak boleh seperti ini. Nggak boleh. Karena dia menjual hadis. Itu jelas sekali menjual hadis kalau seperti itu. Tapi kalau ini saya bayar nih, apa saya tetapkan sekian. Yang bayar silakan, yang tidak bayar misalnya, maka apa namanya? Tetap silakan duduk di situ mengambil faidah, istifadah. Tapi tentunya mungkin ada perbedaan. Ya. Maka yang seperti ini kata para ulama tidak ada masalah akhdul ujrah. Lagi pula kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa mengajar itu, ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan apa? Inna ahaqqa ma ta'khudhu alaihi ajra kitabullah. Bahwa perkara yang kalian paling berhak mengambil upah darinya adalah upah pengajaran Quran. Maka tidak ada masalah pada dasarnya. Mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Itu sama seperti apa? Al-ujrah. Ujrah. Saya pengen bangun rumah. Sewa tukang. Bayarannya sekian. Ya sudah. Itu ujrah. Maka
akad pendidikan, ya misalnya akad pendidikan ataukah akad ya apa namanya dalam perkara-perkara diniyah, pengajaran privat dan semacamnya, ya itu dari kacamata syariat masuk dalam pembahasan ujroh, dan ujroh itu dibenarkan sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya. Namun yang dimaksud di sini oleh penulis rahimahullah adalah dia menjadikan itu sebagai apa? Sebagai sebab untuk ya, yakni asyrafa nafsahu ilal mal. Dia berhasrat untuk mendapatkan harta. Itu masalahnya di situ. Makanya kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, "Idza ataka hadzal mal." Ya. Kalau datang kepadamu harta ini tanpa kamu minta, maka ambillah. Wa illa, tapi kalau apa, wala tutbi nafsaka, ya. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, dan jangan kamu perturutkan jiwamu ke sana, berhasrat untuk meraihnya. Nah, dan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ketika menyebutkan seorang sahabat yang mengajarkan kepada sahabat lain Al-Quran. Kemudian sahabat yang diajari Quran ini memberikan apa? Memberikan panah, busur sebagai upahnya. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mengambil busur tersebut?" Dia memberikan kepada saya karena saya mengajarkan kepadanya Al-Quran. Maka beliau mengatakan, "Kalau engkau ingin mengambil bara jahanam, silakan kamu ambil." Dan beliau melarang. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini dibawa kepada hukum bahwa asalnya dia mengajar itu tatawuan, ikhtisaban, murni untuk apa namanya? Murni untuk agama Allah taala. Mengajar Quran murni. Kemudian tiba-tiba apa? Dia diberikan upah atas pengajarannya tersebut. Apa diberikan sesuatu atas pengajarannya tersebut. Maka di sini kata Nawawi, selayaknya dia tidak mengambil. Adapun kata beliau rahimahullah, adapun kalau dari awal sudah ada akad ijarah mengajar Quran, mengajar hadis, mengajar ini dan itu dengan akad ijarah, gurunya ini sebagaikan apa disewa untuk mengajar, maka tidak ada masalah diambil karena dari awal memang sudah ada akad ijarah. Berbeda dengan dari awal si guru niat ihtisaban lillahi taala mau ngajar. Kemudian diberikan sesuatu. Ya, maka ini juga poin penting yang perlu diperhatikan berkenaan dengan masalah ini. Bahwa ya tidak usah sungkan-sungkan. Kalau kita lihat pemaparan dari Imam Nawawi rahimahullah, nggak usah sungkan-sungkan. Ya, kita tahu niat para asatidzah, insya Allah ikhlas lillahi taala. Cuman tidak perlu sungkan-sungkan. To the point aja, Ustaz, tolong ngisi sekian sampai sekian dan insya Allah insentifnya tiap bulan seperti ini atau sekali pertemuan seperti ini. To the point, sifatnya ujroh. Itu lebih bagus dibandingkan apa namanya belakangan ya, asalnya dia ihtisab kemudian dikasih belakangan, itu lebih bagus. Sekalian jadikan di ujroh saja, itu lebih bagus kata Nawawi rahimahullahu taala. Mendingan seperti itu, to the point. Ya. Mengajar ya kayak guru lah, guru mengajar gajinya jelas. Ya seperti itu. Ya. Mengajar agama nih di sekolah, mengajar bahasa Arab di sekolah, mengajar akidah di sekolah, itu kan sama aja dengan ustadz mengajar di masjid-masjid, sama aja, cuman bedanya formal sama non formal. Tapi di sana gajinya jelas, ujrohnya jelas, akadnya jelas. Nah, seperti itu juga, Sar. Kalau mau aman sih seharusnya seperti itu juga. Untuk di masjid-masjid di luar yang sifatnya non formal, sekalian dikasih gitu, biar lebih aman. Dari awal ujrohnya jelas. Supaya apa? Ya. Si alim ini juga mengajar sudah jelas. Bukan sekedar oh kali ini ada amplop enggak. Akhirnya apa? Akan membuat hatinya itu mengikuti, ya. Asyrafa nafsahu, dia hatinya berkeinginan untuk meraihnya. Sehingga suatu saat ketika tidak ada atau kurang, ya, yang biasanya begini kemudian dikasih kurang, aduh langsung lemes. Nah, ini kalian sudah memberikan masalah kepada hati gurumu. Ya. Maka dari awal dia perjelas sekian, sehingga guru tuh tidak pikirin lagi, pokoknya fokus mengajar. Itu hak saya sudah ada jelas tertuang, ya, hitam di atas putih masalah, ya, kalaupun memang perlu, ya, jelas, sehingga dia fokus mengajar sebagaimana guru mengajar di sekolah. Ya. Fokus profesional mengajar ketika mengajar. Kenapa? Saya disewa, dibayar untuk ini. Amanah. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kadzalika yunazzihu 'anil tam'i fi rizqin min talabatihi bimal. Dia bersihkan dirinya, ilmunya dari keinginan untuk mendapatkan harta dari murid-muridnya. Yani jangan dia mengajar untuk mendapatkan harta.
Namun kalau ya sifatnya ujroh dari awal, ya tidak ada masalah. Sama seperti hal yang lain. Walaupun ini tentunya tetap menjadi silang pendapat di kalangan para ulama dari zaman dahulu, bukan cuma zaman belakangan, dari zaman dahulu. Ya, meriwayatkan atau memberikan hadis kepada orang dengan bayaran, dengan upah itu dari dulu diperselisihkan di kalangan para muhaddisin. Ya, maka tentu saja tetap akan ada obrolan-obrolan seputar itu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang mengkritik, ada yang tidak mengkritik. Tapi intinya itu sudah selesai dibahas oleh para ulama. Silakan mengambil pendapat yang mana. Ya. Secara umum masalah malul qurab, ada istilah yang namanya malul qurab. Malul qurab itu adalah mengambil harta dari amal-amal taqarrub, amal-amal ibadah. Boleh atau enggak? Ini pembahasannya panjang, tafsilatnya panjang. Ya. Ada kitab terkhusus yang membahas tentang harta yang diperoleh dari amalan takarrub seperti mengajarkan Quran, mengajar ilmu agama dan seterusnya. Ini ada pembahasan tersendiri. Namun satu hal yang harus dicatat dengan baik bahwa kalaupun itu bagi siapa yang memandang mengikuti pendapat para ulama, dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama yang membolehkan hal tersebut karena sifatnya ujroh. Kalau memang dari awal ujroh, seperti kata Imam Nawawi dari awal ujroh, kalau dia mengikuti pendapat itu, maka la tutbi'hu nafsahu. Jangan dia perturutkan jiwanya kepada harta tersebut. Jangan dia perturutkan jiwanya kepada harta tersebut. Fokus. Nah, ataukah ingin mendapatkan khidmah? Karena muridnya ini akhirnya disuruh-suruh, ya. Ya, disuruh-suruh. Ya, lah, orang datang kepada kamu itu untuk mengambil ilmu, bukan mau disuruh-suruh. Tapi niat dia karena saya guru kamu ya. Bedakan antara si murid melakukan sesuatu kepada gurunya atas dasar adab, atas dasar penghormatan, membantu. Ya kalau kita dulu di zaman-zaman tahun-tahun ya sebelum tahun 90-an kita ngaji, sebelum datang ke guru mengaji kita angkatkan air dulu isi gentongnya. Itu hal yang di luar ini tentunya. Ya. Tapi niatnya ini dari si murid itu sendiri sebagai bentuk ihtiram kepada gurunya, adab kepada gurunya. Ya. Nah, tapi si guru mengajar untuk mendapatkan khidmah, pelayanan, ini enggak layak. Ya. Dan tentunya di sini ya dibutuhkan kesadaran dari setiap orang. Dibutuhkan apa? Kesadaran dari setiap orang. Antara si murid dengan si guru ya harus sama-sama memahami. Ya, harus sama-sama memahami. Jangan sampai berantem gara-gara ya saling tolak menolak. Nah, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak usah. Artinya ya, ini tentunya harus dipahami bahwa ketika guru saya melakukan itu begini alasannya. Dan ketika guru saya menolak hal tersebut, demikian alasan dia, dan ketika murid saya melakukannya dan mau tetap melakukannya, begini alasan dia. Sudah. Ya. Namun apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala memang betul-betul perkara yang sangat ideal. Ya. Ya, betul-betul orang sangat idealis kalau dia bisa mempertahankan hal-hal seperti ini. Ya. Dalam artian yang positif tentunya. Baik, au khidmatin au ghairiha bisa istighalihi. Jadi jangan dia menjadikan kesibukan dia mengajar, kemudian saya ngajar kalian ini, makanya kalian bantu saya. Saya habiskan waktu untuk kalian ini, maka kalian seharusnya bantu saya dong. Dan seperti itu. Yani kalau memang menginginkan dari awal, ya sudah ujroh. Saya buka nih. Ini biayanya sekian. Tafadhol yang mau masuk, sama seperti sekolah. Yang mau masuk belajar serius, belajar baik-baik, saya akan ngajar serius. Ya, ada ujroh. Ada yurannya misalnya. Itu jauh lebih bagus dibandingkan berhasrat ya malu-malu kucing pengen ini tapi tidak mau minta gitu kan. Tidak pengen minta tapi pengen gitu. Ya. Tidak mau minta kepada jamaah tapi mau kalau dikasih. Nggak mau kalau nggak dikasih. Ya nggak usah kayak gitu. To the point aja. Ya. Jelas sampai sini ya. Daripada kamu tarik ulur akhirnya ikhlasnya sendiri bermasalah. Berapa ustadz biasanya misalnya ya terserah jamaah gitu ya. Akhirnya dikasih masalah 200. Suatu saat mungkin jamaahnya kurang, tiba-tiba dikasih 100, wah muncul masalah dalam hatinya. Ini kan berarti bukan terserah jamaah kan gitu. Ya. Nah,
Ketika niat seseorang mengalami perubahan, ya, dengan kondisi audiens, tergantung dengan kondisi audiensnya, ini menunjukkan ada yang masalah pada dirinya. Ada orang-orang yang kadang sudah terbiasa berbicara di hadapan audiens yang ramai. Pas audiensnya sedikit, malas, kurang semangat. Ini ada yang masalah pada niatnya. Ada masalah pada niatnya. Karena itulah, kalau kita lihat, ini banyak kita dapati kisah-kisah para ulama yang konsisten, komitmen mengajar dari awal yang hadir ratusan, sampai khatam cuma 2-3 orang. Bahkan beberapa pengajar di Masjid Nabawi, karena mereka digaji, mereka ujur dari awal, digaji mengajar di Masjid Nabawi, datang duduk di kursinya jam sekian sampai jam sekian. Apa yang mereka lakukan? Datang ke masjidnya, datang ke kursinya, datang duduk situ mengajar. Membacakan dalam keadaan ada yang hadir atau tidak ada orang. Kadang cuma satu yang hadir, kadang ada orang lewat mampir dengar setelah itu pergi, kadang tidak ada, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Kenapa dia punya kewajiban? Dia digaji untuk itu, dia duduk di kursinya mengajar. Ada orang di depannya atau tidak ada orang, 1 orang, 2 orang, 100 orang sama saja. Ya. Dia tidak menjadikan harta tersebut, ya, yang mengatur dirinya. Maka hendaknya seorang tidak terpengaruh dengan hal seperti itu. Dan membangun dakwah sedini mungkin, itu jangan tergantung dengan harta. Ya. Jangan tergantung dengan harta. Dan di antara nasihat yang sering diucapkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala, bahwasanya, ya, kalau saya katakan Syekh Mukbil, tahulah dari mana referensinya. Dari Ustadzuna Dzulkarnain hafizallah, saya tidak perlu ulang-ulang terus. Maksudnya seperti itu. Ya. Karena banyak sekali kalimat-kalimat yang indah yang sering kami yang sering berulang-ulang dalam majelis dan menjadi pedoman bagi setiap murid-murid beliau. Bahwasanya dakwah itu tidak butuh kepada masjid. Ya. Ketika berbicara mengenai ada orang rebutan masjid, ya, rebutan masjid dalam untuk kajian misalnya, subhanallah. Dakwah tidak butuh kepada rebut-rebutan masjid. Dakwah bisa dilakukan di mana saja. Bagaimana beliau rahimahullahu taala Syekh Mukbil memulai dakwah di rumahnya yang sempit, kemudian belakangan baru datang sampai jadi besar. Dunia yang datang kepada beliau, itu pun beliau tetap mengontrol seluruhnya. Tidak didikte kurikulumnya oleh donaturnya. Ya. Jadwal beliau nggak diatur oleh donaturnya. Beliau mau ketemu siapa, mau ngapain, nggak boleh diatur-atur. Nggak ada. Kamu mau nyumbang, nggak mau, silakan pergi. Kamu nggak punya hak di sini. Ya. Masalah pelajaran, masalah ininya, masalah mustawanya kami yang tentukan. Kau mau nyumbang silakan, nggak mau ya nggak usah. Kami juga nggak butuh. Ya. Maka jangan mendidik diri sebagai seorang thalabatul ilm sejak dini, sebelum nanti kelak menjadi seorang pengajar. Jangan sedini mungkin sudah mendikte dirinya dengan harta. So, dari awal mau ngapa-ngapain, kumpulkan donatur, kumpulkan donasi. Mau ngapa-ngapain, mengumpulkan donasi. Ya. Jadinya apa? Akhirnya banyak pondok pesantren, ma'ahid yang fasilitasnya gedungnya santrinya 1, 2, 3 orang. Santrinya cuma 10 orang. Ya. Alhaakumut takatsur. Maka jangan sedini mungkin membangun dakwah itu di atas bantuan harta. Karena suatu saat ketika hartamu hilang, berhenti dakwahmu. Ketika harta itu berhenti dakwahmu. Kamu akan takut kehilangan donatur itu. Kamu akan takut kehilangan donasi itu. Sehingga apa? Ya, kebijakanmu, fatwamu, jawabanmu, pertimbanganmu, ya, dan seterusnya. Itu bisa, kita tidak katakan itu dilarang semua. Tapi lihat, Nabi SAW bersabda kepada sahabat, bukan dunia yang saya khawatirkan menimpa kalian. Tapi dibukakan kepada bukan kemiskinan yang saya khawatirkan menimpa kalian, tapi yang saya takutkan dibuka pada kalian pintu dunia, lantas kalian berlomba-lomba mengejar yang sampai kalian binasa. Maka kalau itu beliau sabdakan kepada para sahabat, bukankah kita sebagai seorang manusia biasa lebih layak untuk takut membangun dakwah di atas harta? Ya. Betapa banyak pondok-pondok terbengkalai dari para pengajarnya, gara-gara orang yang punya harta ngajakin ustadznya jadi pemandu haji dan umroh. Ya.
Sekali lagi kita tidak mengkritik apa-apa. Kita tidak cuman ini realita yang seharusnya difahami. Yakni kalau kamu mau bantu ustadzmu, jangan membuat dia keluar dari pondoknya. Justru tetap dia ngajar di situ fokus, bantu aja, nggak usah yang lain-lain. Ya. Berikan harta, Ustadz antum mengajar, duduk diam sini mengajar, membina umat. Nih, nggak usah dikasih pekerjaan yang lain. Nah, kita tahu Ustadz, insya Allah taala dia lebih senang memakan harta dari hasil hasil pekerjaan dia sendiri, dari hasil tangan dia sendiri. Kita tahu dan demikian husnuzon kita. Tapi kalau ada potensi dia ya khawatir santrinya demikian, ya nggak usah dikasih resiko seperti itu. Nah, maka kalau rahimahullahu taala ya jangan dia hendaknya dia bersihkan ilmunya dari keinginan untuk mendapatkan harta dari murid-muridnya atau pelayanan dari murid-muridnya. Kalau belanja dikasih diskon gitu ya, bahkan dikasih gratis ya. Jangan diharapkan itu. Kalau dikasih syukur, tapi jangan dia berharap seperti itu. Jangan dia manfaatkan itu. Wa kana mansur, bahkan sebagian ulama enggak peduli, terserah kamu niatmu bagus, saya enggak terima. Wa kana mansur la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajah. Adalah Mansur, yakni Mansur Ibnu Mu'tamir, salah seorang ulama Kufah, ya, masyhur beliau rahimahullah. Mansur Ibnu Mu'tamir tidak pernah meminta tolong kepada seorang pun dari murid-muridnya, ya, yang datang mondar-mandir belajar menuntut ilmu dari dirinya. Wa qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, kuntu qad utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrah min Abi Ja'far sulibtuhu nas'alullaha al-musamahah. Ini kalimat terakhir, nas'alullaha al-musamahah. Ini ucapan dari Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Ya. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, saya kuntu pada uti itu fahmal Quran. Dulunya saya diberikan pemahaman terhadap Quran. Saya diberikan pemahaman terhadap Al-Quran. Falamma qabiltu surrah. Namun belakangan ketika saya sudah mulai menerima surrah. Surrah itu kantong emas. Tahu kan? Kalau kantong kain kecil isinya emas, dinar. Tatkala saya mulai menerima surrah dari Abu Ja'far di sini yakni Al-Mansur, khalifah di kekhalifahan Al-Abbasi ketika itu. Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Tatkala saya sudah mulai menerima surrah dari Abu Ja'far, sulibtuhu, diambil ilmu Quran, pemahaman Quran dari saya. Ya. Dalam keadaan beliau bukan melakukan hal yang haram, gitu. Bukan, ini murni dikasih pemberian oleh pemerintah, gratis. Ya. Tapi ini sudah menyentuh yang namanya dunia, menyentuh yang namanya harta. Ya. Dan ini ucapan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala bukan bertujuan mengatakan tidak boleh diterima, lah, karena itu harta yang halal dan para ulama banyak yang menerimanya. Ya, menerima bantuan gratis. Tapi tidak sedikit juga yang menolak. Jadi di sini ucapan Ibnu Uyainah rahimahullah tidak menunjukkan tidak bolehnya. Beliau hanya menyesalkan diri beliau sendiri. Orang seperti saya seharusnya nggak terima gitu. Yang lain silakan menerima, saya tidak mempermasalahkan. Seakan-akan beliau mengatakan begini. Begitu. Adapun saya merasakan sendiri perubahannya. Jadi beliau di sini tidak berbicara mengenai hukum menerima bantuan dari pemerintah. Lah, bukan sama sekali. Beliau hanya mau mengandang bahwa kelihatannya hal tersebut mempengaruhi ilmu saya. Wa illa para sahabat radhiyallahu anhum menerima bantuan dari pemerintah seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya. Kisah yang masyhur juga dari siapa? Ishaq bin Rahawai, Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali, juga Yahya bin Ma'in juga pernah ada kisah yang mirip seperti itu, menerima bantuan. Ya. Namun banyak ulama yang tetap ingin menjaga hatinya agar tidak dimasuki, tidak mengenal yang namanya dunia, karena khawatir akan merusak dirinya. Saya kira masyhur ya kisah bagaimana kita ketahui Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ketika ditawari rumah, ya, ditawari rumah oleh raja ketika itu, beliau mengatakan saya sudah punya rumah di daerah sana. Bukan tidak boleh diterima, tapi lihat bagaimana beliau menjaga. Katanya, Syekh, kamu nggak punya rumah di sana. Ya, kenapa kamu bohong? Kenapa mengatakan punya rumah? Dan saya sudah siapkan kuburan saya di sana. Itu rumah saya nantinya. Ya. Kita juga lihat bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin juga masyhur ya dalam kisah. Ya. Datang orang berikan hadiah mobil kepada beliau. Ya.
Beliau cuma pegang kuncinya saat ada muridnya baru nikah, langsung dikasih. Dan pernah bahkan beliau tidak menaikkan mobil tersebut. Nih hadiah nikah kamu, saya nggak sempat hadir kemarin. Dikasih mobil. Ya. Maka harta datang kepada mereka tanpa mereka cari, tapi mereka menjaga diri mereka. Nah ini yang apa namanya? Yang dimaksud di sini oleh Ibnu Taimiyah, oleh Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala. Bahwa dulu saya memiliki pemahaman terhadap Quran, namun tatkala saya mulai mengambil surah dari Abu Ja'far, seributuhu, itu diangkat dari saya. Karena ilmu Al-Quran, ya, ilmu Al-Quran itu tidak disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam Ta'dhimul Ilm, bahwa di antara bentuk ta'dhimul ilm adalah tafhir wiya'i al-ilm, membersihkan bejana ilmu yaitu hati. Dan hati kapan sudah mulai terkotori dengan keinginan terhadap harta duniawi, nah itu hatinya kotor. Ya, bukan kotor dengan kemaksiatan, tapi kotor dengan duniawi. Ya, kotor dengan keinginan dunia. Nah, dan ilmu Al-Quran tidak bisa dan tidak akan masuk ke dalam kecuali kepada hati yang tohir. Ya. Karena itulah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Aballahu ayyajtami'a fahmal Qur'ani wa hitami wa hitamad dunya fi qalbi 'abdin mu'minin abada." Aballahu ayyajtami'a fahmul Qur'an wa hitamud dunya fi qalbi 'abdin mu'min abada. Allah Ta'ala enggan untuk mengumpulkan pemahaman terhadap Quran dan keinginan duniawi dalam hati seorang hamba mukmin selama-lamanya. Allah enggan melakukan itu. Allah tidak ingin atau tidak akan menggabungkan dalam hati seorang hamba mukmin selama-lamanya pemahaman Quran dengan keinginan terhadap dunia. Satunya, kalau dia ada maka yang lainnya tidak ada. Tidak mungkin berkumpul di satu tempat dalam hati seorang mukmin. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab beliau Fadailus Sahabah dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Lau tahurat qulubuna," seandainya hati kita suci, ma syabi'at min kalami rabbiha. Niscaya hati itu tidak akan merasa kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ucapan ya yang sangat indah dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala yang menunjukkan bahwa ilmu itu kadang dicabut dari seorang bukan hanya gara-gara maksiat. Yang bisa dibayangkan ya. Kalau di dalamnya ada keinginan duniawi, ya, keinginan terhadap duniawi, keinginan terhadap sesuatu yang rendah semacam dunia, itu bisa mempengaruhi ilmunya. Maka bagaimana lagi kalau dia melakukan kemaksiatan? Bagaimana lagi kalau dia melakukan kemaksiatan? Ya. Itu bukan lagi dikatakan dikurangi atau dicabut, tapi ya subhanallah. Lebih parah dibandingkan itu. Maka inti dari yang keempat ini ya, atau yang keempat ya, adalah seorang alim, seorang pengajar dan calon pengajar sedini mungkin ya, jangan terkait dengan dunia, kedudukan kah, harta, sum'ah, syuhrah, khidmah ya. Ibnu Uyainah rahimahullahu taala pernah datang ke sebuah pasar mau belanja bersama dengan anaknya. Kemudian dia katakan apa? Berapa harganya? Lah, saya kasih gratis. Ya, maka beliau menarik anaknya pergi. Kita bilang, "Ta'al nadhhab. Nahnu la nutajiru bidinina." Ya, ayo kita pergi ke toko lain. Ya, kami tidak mau memperdagangkan agama kami. Maksudnya apa? Kenapa orang ini mengkasih gratis? Karena dia adalah Ibnu Uyainah. Siapa beliau? Imamnya kota Mekah. Yani seandainya orang lain tidak akan dikasih gratis. Berarti apa? Dia dikasih gratis karena dia Ibnu Uyainah. Dan bukan gara-gara namanya Ibnu Uyainah, tapi karena di orangnya, alimnya kota Mekah. Maka kata beliau, kami tidak memperdagangkan agama kami. Yani jangan gara-gara kami mengajar kami ini, kemudian kami dikasih gratis. Seakan-akan kami memperjualbelikan agama kami. Ya. Kami pergi ke pasar belanja bawa duit, bukan tangan kosong, pengen harap dikasih gratis, enggak. Ya, maka ini sikap tegas dari Ibnu Uyainah rahimahullahu taala
untuk tidak mengambil keuntungan dari ilmu yang diajarkan kepada orang. Ya, dan sehubungan, ya, sebagai kesimpulan, sehubungan dengan apa yang kita sebutkan tadi dari khilaf di kalangan para ulama, maka apa namanya, kalaupun seorang itu mengambil harta, ya, mengambil memungut, ya, mengambil harta dari ilmu agama, maka yang paling aman adalah dalam bentuknya ujrah. Itu pun jangan terkait dengannya, jangan terikat dengannya, ya, dan la tutbi'hu nafsak, jangan memperturutkan jiwamu kepadanya, ya, karena itu sifatnya adalah apa namanya, hal yang dibolehkan, atau sebagian mengatakan rukhsah, ya, walaupun kalimat rukhsah ini masih butuh ditinjau ulang, tapi ala kulli pada dasarnya bermain-main seputar harta itu perkara yang berbahaya bagi seorang penuntut ilmu, ya, dan juga sebagai seorang pengajar, maka dia minimalisir hal tersebut. Jangan dari awal sedini mungkin sudah tergantung dengan harta, sudah tergantung dengan donatur, tergantung dengan ini dan itu. Nah, sehingga apa? Nilai perjuangan, kesusahan dia tidak rasakan. Nggak pernah merasakan mengajar di bawah terik matahari, nggak pernah mengajar di dalam keadaan apa namanya, kelaparan, tidak pernah merasakan mengajar atau belajar dalam keadaan menahan ngantuk, ya, atau hujan-hujanan, atau ya, macam-macam. Ya. Dari awal dia menuntut ilmu dan belajar sudah dengan fasilitas yang bagus. Tidak mau mengajar kalau belum jadi pondoknya, misalnya. Nah, ini jangan dimanjakan diri dengan hal yang seperti itu. Sebagaimana seorang pembelajar jangan memanjakan dirinya, ya, dengan fasilitas yang sudah ada di zaman sekarang. Ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan dalam ta'zimul ilm, ilmu itu kalau bisa dipersusah masuknya, kenapa dipermudah? Ya. Ilmu itu tabiatnya kalau mau lama tinggal di dalam hati, itu dipersusah cara carinya. Kalau kamu bisa berkendara, tapi bisa juga jalan kaki menuju majelis ilmu, jalan kaki. Begitu sifatnya ilmu. Ilmu mudah didapat, mudah hilang. Instan didapat, instan juga hilangnya. Begitulah sifatnya ilmu. Makanya beda majelis ilmu dengan majelis-majelis online, itu beda. Ya, dia akan dapatkan ilmu yang sama mungkin, oh sama ya. Yang diajarkan saya dengar juga, betul sama. Tapi sesuatu yang didapatkan dengan cara yang mudah, dia juga akan hilang dengan mudah. Ya. Sesuatu yang didapatkan dengan instan, dia juga akan hilang secara instan. Ya, karena itulah yang kita katakan ilmu kalau bisa dipersulit masuknya, ngapain dipermudah? Jangan dipermudah masuknya. Ya. Dipersulit. Karena kapan ilmu tersebut diraih dengan kesulitan, pengorbanan, dia akan lama tinggal, akan menetap di dalam hati seorang. Dia akan sadari betapa beratnya itu menuntut ilmu, pengorbanan yang dia keluarkan. Sehingga itu akan menjadi nilai berkat tersendiri pada proses dalam menuntut ilmunya. Bukan dari awal memanjakan dirinya dengan harta, memanjakan dakwahnya dengan harta, ya, dan seterusnya. Kenapa? Nah, ya, itu perkara yang berbahaya. Kapan suatu saat hilang atau sirna darinya, mungkin dia akan berhenti juga berdakwah. Dia juga akan berhenti belajar. Kenapa? Sudah hilang fasilitas. Ya. Atau mungkin dia akan diatur, ya, dikontrol, ya, dengan harta, dengan dunia, fatwanya bisa dipesan dalam tanda kutip, ya. Sebagaimana yang terjadi pada ulama as-salafin, ulama pemerintah yang disebutkan dan dicela oleh para ulama as-salaf, di mana mereka mengeluarkan fatwa, jawaban yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, ya, yang uh, tidak sejalan dengan syariat, namun ya seperti tadi, karena mereka sudah terbuai dengan fasilitas dari pemerintah, ya, sehingga mereka pun tidak menghormati ilmu yang mereka miliki. Taib, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala poin yang kelima ini masih panjang, ya. Kita baca sedikit-sedikit saja karena targetnya mudah-mudahan insyaallah kita akan niatkan untuk khatam, tapi yang paling penting adalah mengambil faedah-faedah yang faedah-faedah yang sangat berharga dari kalamnya Ibnu Jama'ah rahimahullah. Karena ini kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim sangat direkomendasikan oleh semua ulama. Ya, ketika berbicara mengenai adab, ya, adab bagi seorang penuntut ilmu dan pengajar, ini salah satu kitab terbaik yang direkomendasikan oleh para ulama.
Dan para ulama turun-temurun sudah membaca, mempelajari dan menjelaskan buku ini. Maka yang penting bagi kita adalah menelusuri jejak mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita khatamkan. Wa illa, sedikit banyak yang kita ambil dari buku ini, insya Allah akan menjadi manfaat yang besar, ya, bekal, ya, petunjuk bagi seorang penuntut ilmu, dan demikian pula para pengajar. Sebagaimana judulnya, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, peringatan, pengingat bagi murid yang mendengar dan guru yang berbicara. Nam Allahu taala alam bisawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.